Oke, kita sudah buat tabelnya, fiturnya. Nah, silakan teman-teman, untuk mempermudah dan tampilannya juga enak, silahkan pilih di sini. Ini ada namanya ini dock attribute table. Jadi menggabungkan tabel atribut kita ke tampilan ini. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mulai mendigitasi batas administrasi ini menjadi per jenis lahan gitu ya, berdasarkan beberapa hal yang kita basisnya dari citra satelit Google yang sudah kita dapatkan seperti itu. Nah, nantinya informasi-informasi tersebut kita nanti akan isiannya mulai dari jenis lahan, bidang, komoditas, produksi, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya langsung aja, silahkan teman-teman. Nah, arahkan kursor teman-teman ini kepada area toolbar yang ada di Quantum GIS. Selanjutnya teman-teman pilihkan namanya toggle editing, klik saja. Nah, di sini apabila yang ini advanced editingnya belum muncul, silahkan dimunculkan dengan cara klik kanan terus advanced digital toolbar. Nah, di sini udah muncul kan ya, ini udah muncul. Nah, selanjutnya kita mulai yang disebut split feature. Split feature bisa lewat dari edit, terus edit geometri, terus split feature, ataupun yang tadi di advanced digital toolbar namanya sama juga split feature. Nah, selanjutnya di sini kita kan ini ya batas kajian kita, batas kelurahan kecamatan gitu kan ya. Nah, silakan teman-teman mulai digitasi. Paling jelas kan di sini ada permukiman dan juga lahan ya. Lahannya nanti silahkan teman-teman digitasi berdasarkan area kajian milik teman-teman semua. Oke, aku akan coba ya. Nah, di sini udah saya toggle editingnya sudah tak pastikan hidup, terus nantinya split feature-nya sudah pastikan hidup. Selanjutnya gini teman-teman, silahkan klik satu kali di luar batas area desa ataupun batas kelurahannya. Klik satu kali, yang penting di luar batas ya, di luar batas. Selanjutnya silahkan mulai masuk ke dalam batas areanya, dan silahkan teman-teman mulai digitnya yaitu dengan cara klik satu kali, klik kiri ya teman-teman, sesuai dengan pola ataupun pola penggunaan lahan yang jenis lahan yang teman-teman digitasi. Nah, selanjutnya seperti ini. Ketika kita ingin menggeser seperti ini, saya saranin sebelumnya teman-teman menggunakan mouse ya. Lebih enak sih daripada menggunakan mousepad yang ada di laptop teman-teman semua. Nah, untuk menggesernya, teman-teman bisa menggunakan scrollnya. Kalau teman-teman scroll ke depan, itu akan melakukan zoom in, sedangkan scroll ke belakang akan zoom out. Nah, sedangkan ketika scroll itu diklik, nah dia akan menggeser. Seperti itu ya teman-teman untuk cara menggeser citranya. Oke, lanjut, saya digitasi berdasarkan pola dan rona yang sudah ada di tampilan. Nah, kali ini saya akan memulainya dengan digitasi permukiman dahulu ya. Permukiman dahulu supaya karena di sini paling mencolok. Nah, nantinya yang kita coba digitasi yang lainnya, entah itu sawah ataupun kebun ataupun lahan yang tidak digunakan. Seperti itu. Nah, proses digitasi ini semakin teman-teman detail klik-kliknya ini, dia akan semakin smooth gitu ya teman-teman. Misal jaraknya akan semakin panjang gitu ya, akan ada tidak smooth lah garis batasnya. Nah, contoh misal kayak gini, saya mengdigitasi ini kan keblabasan bahasanya salah gitulah. Nah, misal kalau kita main di Word itu kan namanya di undo ya. Nah, caranya
untuk undo di Quantum GIS untuk digitasi yang kayak tadi salah ataupun kebablasan gitu kan, caranya pakai backspace yang ada di keyboard laptop teman-teman semua. Oke, di sini karena backspace laptop saya bermasalah, saya pakai keyboard virtual dan di sini adanya Dell namanya, seperti itu. Nah, di sini silakan di backspace aja sesuai dengan tahap yang mana yang teman-teman akan hapus ataupun salah. Oke, lanjut ya. Paham ya untuk undo digitasi di Quantum. Selanjutnya saya lanjutkan sebentar. Nah, ini sampai sini. Oke. Nah, di sini perhatikan udah mencapai titik luar ya. Titik luarnya gini, ini titik luar. Nah, silahkan teman-teman posisikan digitasinya di luar sampai titik luar kayak tadi. Awal akhir itu harus di luar bahasanya di luar poligon gitu kan, poligon batasnya yang kita gunain. Selanjutnya klik kanan satu kali aja, klik. Nah, ini udah muncul dua feature. Nah, di sini kalau kita zoom out dulu ya, ini adalah feature yang besar tadi yang awalnya adalah batas kelurahan secara keseluruhan. Selanjutnya udah saya tadi split gitu kan ya. Nah, ini udah jadi split yang feature yang baru. Nah, silahkan teman-teman lakukan proses seperti tadi sesuai dengan bentuk lahan sesuai dengan penggunaan lahan yang ada di tempat kajian teman-teman semua. Nah, seperti itu. Paling mudah ya tadi sih menurut saya penggunaan lahan permukiman dulu lah yang paling mudah seperti itu. Termasuk di sini ya, nanti kalau saya kan kajiannya di sini Kelurahan Kramatan, dia juga berbatasan dengan jalur nasional. Silahkan jalur nasionalnya teman-teman bisa cicit juga. Nah, maaf. Oke, sorry teman-teman. Hal yang perlu teman-teman ketahui dalam split ini ataupun split feature ini, tanda ataupun area yang sudah akan teman-teman split feature harus kalian select dulu. Contoh nih, aku tadi kan mau nyelek mau nyeplit yang warna oranye ini kan ya. Ini nggak bisa nih karena dia belum keselect. Nah, cara nyeleknya teman-teman silahkan ke toolbar, terus dia ada select feature by area. Klik satu kali aja, klik di sini. Nah, tanda keselect si area ataupun itunya feature-nya yaitu dengan warna kuning seperti itu. Nah, di sini kita coba klik aja, kita coba. Oke, nggak bisa lagi ya. Nah, ini dah seperti itu. Jadi harus keselect dulu ya teman-teman. Sekali lagi harus keselect dulu area yang akan menjadi teman-teman split kayak tadi. Nah, di sini aku mau ada dua informasi nih. Di sini ada semacam bukan hutan juga sih, kebun juga, mungkin kebun ya, kebun gitulah. Nah, di sini saya coba. Sorry, di sini. Nanti juga mungkin ketika teman-teman dibutuhkan ataupun kegiatan-kegiatan lain dibutuhkan semacam, silahkan digitasi irigasi atau apa gitu kan, bisa juga teman-teman, tergantung nanti teman-teman maaf salah saya, tergantung teman-teman penggunaannya kan ya, tergantung tujuannya seperti itu. Tujuannya apa sih, untuk kegiatan apa gitu kan, nantinya akan berdampak terhadap hasilnya seperti itu.
Kalau nanti misal dicontoh teman-teman disuruh buat irigasi gitu kan, dia juga bisa juga irigasi tersier, sekunder, primer yang ada di area kajian teman-teman juga bisa digunakan nih kegiatan ini. Oke, nah di sini ini ada RPH kabupaten, sampai ini ada ruko. Nah, silakan nanti teman-teman eksekusi sendiri ya. Berdasarkan wilayah kajian teman-teman mungkin akan berbeda-beda setiap kajian dari teman-teman. Mungkin di sini ada yang mungkin permukimannya jauh lebih besar dibanding wilayah sawahnya karena dia berada di daerah perkotaan gitu. Bisa ada yang wilayah sawah ataupun wilayah yang jenis penggunaannya lahan perkebunan ataupun yang digunakan untuk pertanian lebih besar ya juga ada seperti itu. Silahkan tergantung jenis ataupun lingkup dari kajiannya teman-teman itu sendiri ya. Oke. Nah, di sini kalau tempat aku kan ada gini ya teman-teman, ada kantor gitu kan. Nah, silahkan nanti kan kantor sama permukiman kan jelas beda kan ya. Nah, di situ teman-teman bisa juga explore tambah jenis penggunaan lahannya, bukan hanya permukiman aja tuh, tapi ada kantor. Misal teman-teman deteksi ada kantor, kan jelas teman-teman paham ya wilayah kajiannya milik teman-teman itu sendiri, sehingga udah familiar tuh oh ini kantor, oh ini permukiman atau yang sebagainya, atau utilitas yang lainnya gitu. Kalau di sini kan kita mainnya skala-skala yang kecil kan ya, jadinya enggak skala kecil itu ya skala yang bukan yang enggak besar ya, bahasanya dia tidak detail lah. Contoh misal kalau skala besar per rumah kayak gini harusnya didigit, misal kebutuhannya untuk RT RW gitu kan. Nah, itu harus kita digitasi seperti itu. Sedangkan kebutuhan kita kali ini kita akan mencoba membedakan dulu tuh permukiman sama yang bukan permukiman. Jadinya skala yang kita gunakan tidak terlalu besar dan bahkan lebih ke skala yang kecil seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman explore di sini atau membiasakan, biasanya sih akan terkendala ketika kalau cut polygon ini membiasakan harus dari luar, kayak tadi luar polygon yang akan kita split, terus akhirnya harus di luar juga polygon yang satu kesatuan yang kita split seperti itu. Nah, itu harus dibiasakan ya. Jadinya biasanya mungkin ada permasalahan itu karena nggak di luar ataupun nggak sesuai
Contohnya kayak gini, kita latihan lagi, kita latihan terus. Saya mau membuat yang besar ini kan ya. Ini yang saya select adalah poligon yang besar, sedangkan poligon yang warnanya oranye ini nggak keselect itu teman-teman. Jadi teman-teman pilihannya nanti adalah yang ada di sekitar area kuning-kuning ini. Berarti contohnya gini, area kuning-kuning ini kan berarti dia masih masuk di area kuning oranye ini kan ya, masuk di dalamnya sampai sini. Nah berarti aku harus mendigitasi di area tersebut. Contohnya di area ini kan masuk area yang besar, ini kan area kuning yang permukiman ini, berarti nanti akan bisa masuk. Sedangkan aku misal contoh digitnya di sini nggak bakalan bisa masuk kayak gini. Nah nggak bisa kan. Nah, sedangkan aku digitnya di dalam area kuning ini, dia akan bisa masuk seperti itu, bisa bisa ke cut poligonnya. Oke, kita contohkan lagi. Nah silahkan explore. Semakin banyak berlatih akan semakin bisa nanti teman-teman. Oke, kita coba. Nah ini bisa kan ya. Nah sekarang lanjut lagi yang mau kita cut lagi yang ini. Jangan lupa select dulu, pilih select di toolbarnya, terus klik di area yang akan kita mau cut tadi. Nah ini dah memang kelemahan si Quantum GIS ini. Nah, ketika kita select itu terkadang ketika areanya yang berhimpitan itu dia ada yang ketimbun, ketutup seperti itu, jadinya nggak kelihatan bener full kuningnya. Jadi kayak tadi misal kita kasih contoh nih. Nah ini kan di sini seharusnya di sini ini kan juga kuning. Nah dia tetap orange seperti itu. Jadi seperti itu kelemahannya si Quantum GIS. Kalau teman-teman menggunakan semacam ArcGIS gitu, dia akan keselect semua, walaupun di sini ada tampilan gitu, dia tetap akan keselect semua. Nah seperti itulah tampilan dari Quantum GIS. Dan memang kelebihan dari Quantum GIS adalah dia bisa digunakan open source, jadi enak. Nggak secara misal kita legalitasnya lebih enak gitulah teman-teman, aman dari, walaupun banyak juga ArcGIS yang bajakan itu juga banyak seperti itu. Nah untuk latihan kali ini kita akan menggunakan dan membiasakan menggunakan Quantum GIS. Oke. Nah digitasinya silahkan teman-teman detailkan, dicoba didetailkan. Ya, misal teman-teman paham terkait batasnya ini
Nah, misal milik kapitan siapa, milik pengkok lambingnya siapa, silahkan ditetelkan sampai situ. Nah, nanti hal tersebut akan membantu untuk pengisiannya. Kayak yang kemarin itu kan ada, oh ini kelompoknya siapa, terus nanti ada apa namanya, komoditasnya apa, produksinya berapa ton per hektar dan kawan-kawan. Nah, nanti akan memudahkan hal tersebut. Jadinya silahkan sebisa mungkin, karena teman-teman kajiannya di wilayah tersebut, bisa kalian detailkan sedetail mungkin dan sesuai dengan apa yang teman-teman amati di lapangan, seperti itu ya. Oh ya, tips trik juga di sini silahkan ada tips trik ya. Kan misal terkadang kita sulit ya untuk mendigitasi secara rigidnya. Silahkan digitasi dulu, katakan wilayah-wilayah yang bisa membatasi wilayah yang kecil. Contoh misal nih kayak sawah di sini tempat saya digitasi ini kan, nah dia terlalu besar nih segini banyaknya dan mungkin juga nggak paham batasnya kan. Nah di sini ada alur air teman-teman, sungai ataupun jalan. Nah silahkan teman-teman digitasi itu dulu supaya apa ya, membatasi atau ke-split lah sawah-sawah yang ada di sekitarnya. Dan di situ kan nggak mungkin tuh sungai itu miliknya siapa gitu kan, nggak mungkin, dia kan pembatas alam gitu kan ya. Nah nantinya supaya akan mempermudah teman-teman dalam proses digitasinya, seperti itu. Itu sih tips triknya untuk digitasi apa ya, flip polygon di sini. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Saya rasa sudah cukup. Nah, kita mulai tahap selanjutnya adalah tahap input data atribut, atribut informasi yang ada di hasil digitasi kita ke atribut yang sudah kemarin kita buatkan seperti itu di open atribut kemarin. Kita coba dulu sebentar.